saya mulai dari sini. Indonesia, 100 tahun Indonesia itu digambarkan atau kita katakanlah kita impikan hari ini adalah Indonesia yang telah mencapai PDB per kapita itu di atas $12.000. Kenapa $12.000? $12.000 itu adalah ambang batas middle income. Itu batas atasnya. Jadi kalau kita melewati batas itu, maka kita akan menjadi high income country. Dan kemudian dengan high income country, kita berharap total GDP kita pada hari itu dengan penduduk yang sekitar katakanlah 350 juta tahun 2045, maka kira-kira kita menyumbang GDP dunia itu senilai mendekati 10-an triliun atau sekitar 7 minimal 7 sampai 10 triliun dolar. Hari ini kita 1 triliun dolar, artinya 7 kali lipat. Nah, pada saat itulah tentu kita harus menggambarkan juga apa yang kita kuasai dan apa yang kita bisa hadirkan sebagai salah satu bangsa-bangsa di dunia dan ikut di dalam kompetisi bangsa-bangsa dunia di jalan raya internasional. Nah, untuk mencapai itu, maka kita harus tumbuh 6% dalam 14 tahun ke depan. Dan untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Baik, sebelumnya saya akan tunjukkan sekarang kita ada di mana. Kita sekarang ada di lower middle income. Kalau kita lihat tahun 2019 itu, kita sudah masuk di upper middle income. Upper middle income itu artinya penghasilan GDP per kapita itu sudah di atas $4.100 per kapita. Ya. Jadi middle income dibagi dua, lower middle income dan upper middle income. Menurut studi baik yang dilakukan oleh Felipe di Julio Felipe di ADB ataupun juga dengan oleh World Bank, itu biasanya 28 tahun sebuah negara itu lolos dari middle income trap. Mereka mengatakan middle income trap atau MIT. Jadi negara itu diharapkan akan graduate dari middle income trap ini pada tahun 28 tahun maksimal. Tapi Indonesia sebenarnya yang menarik adalah tahun 80-an kita itu sudah masuk di middle income. Jadi lower income, middle income, lower middle income, upper middle income, high economy, high income country. Nah, pada waktu itu kita sudah di 3.000-an ya, dolar per kapita. Tapi kemudian turun lagi ke batas di bawah 3.000 sehingga kita masuk di lower middle income gara-gara peristiwa ekonomi kita pada tahun 97-98. Kita kembali masuk ke middle income pada tahun 2002. Jadi 3 tahun setelah itu kita masuk tapi di lower middle income. Jadi kalau kita hitung sampai hari ini kita itu sudah 17 tahun di lower middle income. Ya, harusnya kita maksimum mungkin sekitar 14 tahun. Tapi kalau kita hitung dari tahun 80, kita sudah kelewatan, sudah lewat sekali. Nah, kita masih punya waktu ke depan. Dan kita berharap itu angka kenapa disebut 14 tahun. Gitu. Jadi 14 tahun kita menghitung dari tahun 2022. Jadi tahun 2022 kita berharap kita kembali ke upper middle income. Ya, sekarang
2019 kita sudah upper middle income, 2020 kita lower middle income, kembali di 3.800 seperti di data yang berikut ini saya tunjukkan. Jadi PDB per kapita kita next dan GNI per kapita kita tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi. Kita lihat di situ ya, dari 4.174 US dollar per kapita menjadi 3.911. Begitu juga kalau dihitung dengan GNI, Gross National Income, itu turun dari 4.047 menjadi 3.806. Ini kita lihat kalau berdasarkan hitungan GNI di atas 4.000, 4.046 threshold-nya, lihat di sebelah kanan hitungan Bappenas, maka tahun 2020 kita di 3.800, 2021 kita turun mendekati angka threshold-nya, dan mudah-mudahan di 2022 kita bisa lepas. Nah, karena itu kita berharap dalam 14 tahun ke depan, gitu, hitungannya di upper middle income itu 14 tahun saja, kita harus graduate from middle income. Jadi dalam hal ini upper middle income. Mari kita lihat trajektori ini, proyeksi ini. Ya, kita lihat proyeksi ini, kita ingin mudah-mudahan kita bisa 6% sehingga tahun 2036 kita benar-benar bisa mencapai tadinya 2000 berapa itu? Kalau 6% awalnya kita 2036 sudah kita capai. Tapi ternyata kenyataannya untuk mencapai tahun 2036 itu kita harus di atas 6%. Ya, itu kira-kira kita sudah harus bahkan waktunya juga bergeser 7%. Kalau rata-rata pertumbuhan 7%, maka di tahun 2039 kita sudah masuk di high economy. Tapi kalau pertumbuhan rata-ratanya hanya 6%, maka trajektori kita itu hanya akan sampai di tahun 2042 untuk lolos threshold ini. Tetapi kalau pertumbuhan kita hanya 5%, kita bahkan sampai 100 tahun Indonesia merdeka, kita masih belum graduate dari middle income trap. Pada saat yang sama, pada saat yang sama, kita tentu berharap proyeksi dari jumlah pengangguran itu turun. Ya, kita lihat di sisi kanan itu. Dan kita berharap bisa proyeksi itu realisasi sekarang dia menukik agak naik. Kita berharap dia bisa sampai di turun ya di 5 juta orang. Tetapi dengan target yang lebih bagus lagi dengan hanya tinggal jumlah pengangguran sekitar 7 juta orang. Ini akibat apa? Karena pandemi. Nah, tidak ada trade-off antara kesehatan dan ekonomi menurut Hans Deaton. Jadi no trade-off between life and incomes. Your death means more income. Jadi negara-negara yang mengalami tingkat kematian yang tinggi akibat COVID itu mengalami penurunan pendapatan per kapita yang lebih besar. Kita lihat dalam yang sebelah kiri ini bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari GDP per kapita, ya dalam persentasenya kita lihat apa yang terjadi, ya ternyata tidak bisa di trade off antara kesehatan dan ekonomi. Ya, jumlah orang yang wafat dengan GDP per kapitanya. Nah, karena itu tidak kita di dalam rangka pandemi ini kita harus bisa mencapai herd immunity. Dalam berbagai kesempatan saya mengatakan dalam kalimat yang lain bahwa ekonomi dan pengendalian pandemi ini harus berjalan beriringan seperti sepasang sayap angsa. Filosofi sayap angsa itu kan, angsa itu bisa terbang, tetapi tidak bisa terbang tinggi.
Tetapi kalau dia juga mau terbang, kedua sayapnya itu harus sempurna. Kalau satu sayapnya luka, dia nggak bisa terbang. Beda dengan burung. Burung, meskipun patah sayapnya, termasuk Garuda, sebelah kanan misalnya, ada luka sedikit, dia masih bisa terbang. Ya kan? Luka yang patah begitu aja dia masih bisa terbang. Tapi jangan harapkan angsa. Karena itu pengendalian pandemi dan juga ekonomi itu harus beriringan. Kita tidak bisa membiarkan orang kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, ya. Dan pada saat yang sama kita hanya mengatasi pandemi. Tetapi kita juga tidak bisa hanya memberikan perhatian kepada lapangan pekerjaan dan pengangguran, sementara kita tinggalkan masalah pandemi. Ini dua hal yang harus kita lakukan. Nah, berdasarkan herd immunity itu kalau disuntikkan ke kira-kira sekitar 181,5 juta penduduk, di mana diperlukan 426,8 juta dosis suntikan. Ini karena 363 juta itu harus ditambah dengan 15% cadangan, maka itu diperlukan waktu 15 bulan. Ya. Dan kenapa 181,5 juta? Hitungannya adalah untuk mencapai herd immunity itu, nanti saya kasih lihat hitungannya berikutnya, itu adalah next coba. Jadi kalau kita hitung herd immunity itu caranya menghitung dengan apa yang dikenal dengan angka reproduksi, basic reproductive number, dan effective reproductive number. Effective reproductive number itu adalah R0 pada waktu T atau RT itu yang harus di bawah 1. Artinya daya tularnya itu sudah tidak ada, turun gitu. Dia ada pandemi, tetapi daya tularnya turun. Sekarang R0 kita, angka reproduksi basic reproductive number itu sekitar 2,6 sampai 3. Jadi kalau kita hitung herd immunity itu berapa, maka kira-kira sekitar 2/3 dari jumlah penduduk Indonesia dengan rumus seperti itu, maka kira-kira sekitar 70% dari 269,6 juta, yaitu penduduk di atas umur 18 tahun, kemudian dikurangi ibu yang hamil, terpapar COVID, komorbid yang tidak terkontrol, dan seterusnya. Lalu kita lakukan vaksinasi, dan vaksinasi itu gelombang pertama adalah petugas kesehatan, lansia, dan petugas publik. Nanti berikutnya gelombang yang kedua adalah masyarakat rentan dan masyarakat lainnya. Sehingga dengan jumlah seperti ini, 1,4 ditambah 17,4 dan 21,5, kemudian 63,5 dan 77,4. Dengan demikian waktunya kira-kira sekitar 15 bulan. Nah, tetapi Bappenas dan tim Fakultas Kedokteran Masyarakat Universitas Indonesia juga mencoba menghitung bagaimana cara sebelum mencapai herd immunity, kita juga bisa melakukan hammering terhadap laju pertambahan kasus. Laju pertambahan kasus itu sebenarnya yang harus kita tekan. Jadi supaya dia lebih rendah lagi. Nah, caranya adalah kita harus menurunkan RT tadi itu yang 1,2 itu harus turun di bawah 1, 0,9 dengan serial intervensinya sekitar 4 hari. Nah, dengan mengatakan parameter vaksinnya itu 65%, efikasinya, kemudian diberikan dalam 2 kali, dengan jeda suntikan 14 hari, maka kekebalan akan dicapai dalam 14 hari. Nah, kemudian berapa orang yang akan divaksin? Menurut hitungan itu, sekitar 39% dari sasaran 182 juta yang herd immunity, maka didapat angka kira-kira 70 juta, 180 ribu, dan karena vaksinnya disuntikan 2 kali, maka 141 juta.
Nah, kalau ini yang kita lakukan, kita dalam rangka untuk menurunkan RT-nya itu di bawah 1, supaya terjadi pengendalian. Nah, kalau ini terjadi pengendalian dan waktunya berapa hari, dengan mengasumsikan vaksinator ada 31.000 orang, dan dia bisa menyuntikkan satu orang 30 orang per hari, maka diberikan waktu sampai dengan September 2021, kita berharap wabah sudah mulai terkendali sebelum herd immunity itu tercapai. Nah, berikutnya saya sampaikan mengenai kondisi sosial ekonomi pasca COVID ini. Tadi kita kembali lagi menjadi lower middle income, ya. Jadi dengan upper middle income, begitu pandemi kita turun menjadi lower middle income. Kemudian kita ada pandemi, ada disruptive teknologi, maka satu-satunya untuk kita mengembalikan trajektori tadi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi antara 6-7%, maka yang harus dilakukan adalah transformasi ekonomi. Di dalam transformasi ekonomi ini dengan sasaran high income country pada tahun 2036, itu pertanyaannya pada waktu itu seperti apa kira-kira pertahanan dan keamanan cyber kita sebagai salah satu dari fungsi-fungsi atau sektor-sektor ya, variabel lain di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bersama dengan itu bagaimana wajah industri pertahanan kita. Saya boleh minum ya. Gatel ya. Nah, keamanan cyber itu tentu bisa menjadi salah satu enabler transformasi digital. Ya, di sini Profesor Suhono lebih maklum dari saya, mungkin bisa lebih menceritakan ini. Dan kita lihat di sini, ya, kalau transformasi digital ini kita bisa lakukan, maka internet ekonomi Indonesia itu bisa mencapai 100 miliar dolar pada tahun 2025 dengan basis tahun 2018 yang telah mencapai 27 miliar. Kemudian begitu juga Internet of Things pada tahun 2025 kita perkirakan bisa mencapai 121 miliar. Kemudian digitalisasi juga akan berdampak pada peningkatan GDP, ya, sehingga kita tembus di atas 1 triliun US dollar, mendapatkan tambahan 150 miliar dolar. Kemudian tahun 2030 ini AI akan berkontribusi 15,7 triliun ya dalam hal bisnisnya pada tahun 2030. Kemudian diperkirakan itu ekonomi global. 5G juga diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan output global tahun 2035 itu 12,3 triliun dolar. Kemudian bertambahnya investasi di value chain dengan adanya 5G yang kemudian akan mendorong pertumbuhan dengan angka nominal sekitar 3,5 triliun dolar dan menciptakan 22 juta pekerjaan pada tahun 2035. Jadi kalau kita lihat di transformasi digital, there's a lot of opportunity to do buat bangsa kita supaya kita bisa ikut di dalam kemajuan itu, dan dalam kaitan itu kita ikut riding the wave untuk keamanan cyber kita. Diperkirakan ya perang masa depan itu adalah perang model di film-film itulah saya kira. Jadi sekarang kalau dulu jarak antara perubahan itu mungkin agak tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun, misalnya
ditemukannya roda atau lingkaran, roda kemudian dengan mesin itu ratusan tahun, tapi begitu mesin uap ditemukan, kemudian sepeda, mesin uap, kemudian dengan pesawat itu jaraknya makin dekat. Begitu juga saya kira mimpi-mimpi orang, khayalan orang dalam pertempuran-pertempuran yang seperti apa gitu. Nah, itu mungkin akan muncul dengan apa yang dikenal dengan cyber war, cyber crime, cyber radicalization, cyber terrorism, ya akan seperti itu. Dan inilah yang akan kita hadapi, peretasan sistem kendali alutsista, peretasan command control, communication, computer, cyber, intelligence, surveillance, dan reconnaissance, ya. Kemudian peretasan network centric warfare, phishing, data manipulation, hacking, grooming, termasuk pornografi anak, black campaign dan propaganda, recruitment dan financing. Ini kira-kira yang kita list dalam hal untuk keamanan cyber. Dan tentu kita harus mampu mengatasi keadaan itu sedemikian rupa, ya, dalam hal preventif, kemudian deterrennya, kemudian penangkalannya, dan bahkan sampai dengan pemulihan cyber. Ya, jadi kita tentu platform alutsista ke depan seperti apa, sistem kendali alutsista, kemudian artificial intelligence nanti yang ke depan seperti apa. Maka ini esensi dari pertahanan cyber yang akan datang, itu sudah masuk di era informasi warfare, dan ya pentingnya network centric warfare, ya, yang merupakan pertemuan antara cognitive domain, physical domain, dan information domain, dan sedemikian rupa, dan itulah yang menjadi platform alutsista ke depan. Saat ini rank Global Cyber Security Index dari 193 negara, kita di urutan ke-41 ya. Kemudian kita berharap kita akan naik ke 10 besar. Penting untuk itu mempertahankan kedaulatan Indonesia di ranah cyber. Caranya adalah kita memastikan capacity building untuk cyber capability kita. Nah, perencanaan pertahanan dan keamanan cyber di dalam RPJMN 2020-2024 sudah disusun sedemikian rupa untuk penguatan keamanan dalam negeri, penguatan kemampuan pertahanan dibarengi CDM, ya, penguatan keamanan laut, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan ketahanan dan keamanan cyber. Kemudian lanjut, kolaborasi dan sinergi pembangunan pertahanan dan keamanan cyber itu dengan para stakeholder pemerintah, akademisi, pelaku bisnis dan masyarakat yang masing-masing dengan perannya. Kemudian prioritas penguasaan industri pertahanan terutama adalah soal amunisi. Munisi dan cyber itu menjadi penting, harus dikuasai oleh kita, ya, sebagai negara besar untuk memprotek dengan posisi Indonesia yang geografis sedemikian rupa, dan kita naik di punggung disruptif teknologi ini, dan perang ke depan itu adalah network centric warfare itu menjadi penting, dan surveillance, dan dua hal ini munisi dan ini. Teater perang masa depan, suka tidak suka, siap tidak siap, Indonesia harus mempersiapkan diri membangun kemampuan pertahanan di space dan cyber yang merupakan keniscayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.